Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita syarah dari Arkanul Iman dan kita masuk pada bab kedua tentang rukun iman kepada malaikat ya. Kepada malaikat. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah tentang urgensinya beriman kepada malaikat. Apa sih unzirkinnya kita belajar tentang iman kepada malaikat? Ibu silakan buka halaman 331 dan seterusnya ya. Halaman 331 dan seterusnya. Secara umum, urgensi beriman kepada malaikat ya, terfokus pada 3 poin. Yang pertama, iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Rukun iman yang keenam, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, adanya penyimpangan-penyimpangan ya, terkait hal ini. Dalam hal ini ya, nanti akan kita sebutkan. Perkara yang ketiga, pengaruhnya dalam kepribadian seorang. Dalam kepribadian seseorang. Adapun yang pertama, tentunya lihat halaman 332. Allah menyebutkan tentang iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Allah berfirman contohnya walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebajikan yang sesungguhnya adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab suci dan kepada para nabi. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya di antara rukun iman adalah iman kepada malaikat. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 36, kata Allah, "May yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Artinya, siapa yang tidak beriman kepada malaikat, dia bukan orang Islam ya. Yang tidak beriman kepada malaikat, maka dia kafir ya. Kita boleh katakan yang tidak beriman kepada malaikat batal Islamnya. Karena kalau dia tidak beriman kepada malaikat, konsekuensinya apa? Dia akan menolak adanya kitab suci yang diturunkan. Karena kitab suci diturunkan lewat apa? Malaikat. Dan kalau dia tidak beriman kepada malaikat, konsekuensinya dia akan menolak Rasul. Karena Rasul melalui perantara apa? Malaikat. Ya. Ini banyak batal Islamnya. Konsekuensinya, karena konsekuensinya dia akan menolak beriman kepada kitab suci dan kepada para rasul. Karena secara urutan mantiki, secara logika, beriman kepada Tuhan. Setelah beriman kepadanya Tuhan, beriman kepada
malaikat. Karena malaikat adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Dengan malaikat itulah maka Allah menurunkan kitab sucinya. Kepada siapa? Melalui malaikat kepada para rasul. Sehingga kalau malaikatnya tidak diimani, maka bawahnya juga tidak diimani. Logikanya kalau kita bikin itu Allah kemudian apa? Malaikat, kemudian kitab suci, kemudian apa? Para rasul. Secara logikanya. Oleh para rasul baru terkait dengan hari akhirat dan takdir. Baru hari akhirat dan takdir. Nah, ketika mata rantai malaikat kita coret, ya, maka yang lain pun akan dicoret. Yang lain pun akan dicoret. Oleh karenanya, siapa yang tidak beriman kepada malaikat, maka batal Islamnya. Ini menunjukkan urgensinya iman kepada malaikat. Dia mata rantai yang penting antara penghubung antara iman kepada Allah dengan iman kepada kitab suci para rasul. Yang para rasul lah yang mengkabarkan tentang hari akhirat dan tentang takdir. Taib, ini urgensi yang pertama. Poin yang kedua, terdapat penyimpangan-penyimpangan terkait iman kepada malaikat. Ya. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Lihat halaman 333, jilid 1. Ya. Di antaranya adalah ateis. Ya. Ada penyimpangan. 1, ateis. Ya. Ateis tentunya tidak beriman kepada malaikat. Jangankan malaikat, Tuhan saja mereka tidak apa? Imani. Apalagi hanya malaikat. Ya. Padahal kalau kita baca sejarah tentang keimanan kepada malaikat, hampir seluruh umat-umat sejak adanya Nabi Adam dan sampai sekarang, mereka beriman dengan suatu sosok yang mulia yang mereka sebut dengan malaikat. Makanya saya sebutkan di sini tentang bagaimana para umat-umat nabi-nabi terdahulu yang mereka kufur kepada para nabi tapi mereka beriman kepada malaikat, ya. Contoh seperti dalam surat Fussilat ayat 13 sampai 14 ketika Allah berfirman, ya, memperingatkan orang-orang kafir Quraisy. Kata Allah, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka berpaling wahai Rasulullah, maka katakanlah kepada mereka orang kafir Quraisy, aku ingatkan kepada kalian ya tentang petir sebagaimana petir yang pernah menyambar kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Idz ja'atuhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah. Kenapa? Karena para rasul telah datang kepada mereka dari depan dari belakang dan menyerukan agar kalian tidak menyembah selain Allah, tapi mereka tidak mau beriman. Namun apa kata kaum 'Ad dan kaum Tsamud? Mereka berkata, qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah. Kalau Allah berkehendak, Allah turunkan langsung malaikat. Ya. Ngapain utus rasul? Langsung aja malaikat datang kepada kami. Jadi ternyata kaum 'Ad, kaum Tsamud mereka beriman kepada apa? Malaikat. Artinya sosok malaikat itu mereka yakini ada. Cuma mereka tidak mau rasul dari kalangan manusia. Mereka maunya dari kalangan malaikat. Seperti juga kaum Nuh. Kaum Nuh ketika mereka mengingkari Nabi Nuh, mereka berkata, "Ma hadza illa basyarum mithlukum." Nuh ini hanyalah manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia hanya ingin jadi orang terdepan, ya. Walau syaa Allahu la anzala malaika. Kalau Allah berkehendak, Allah utus malaikat, bukan Nuh. Ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Ya, kata mereka, kami tidak pernah dengar seperti dari nenek moyang kami sebelumnya. Jadi intinya, kaum Nabi Nuh ketika mengingkari Nabi Nuh, mereka beralasan, Nuh kamu manusia seperti kami, ngapain kami percaya sama kamu? Kalau memang Tuhan mau kirim utusan, akan utus apa? Malaikat. Berarti mereka beriman adanya malaikat enggak? Ada, ya. Artinya bukan suatu hal yang baru, ya. Seperti kaum Nabi Yusuf ketika ibu-ibu melihat Nabi Yusuf begitu tampan, mereka mengatakan ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Bahwasanya Yusuf ini bukanlah manusia saking tampannya, sungguhnya dia adalah malaikat yang mulia. Jadi mereka mengakui adanya apa? Malaikat. Contoh juga kaum Fir'aun. Ketika Fir'aun mengingkari adanya dia mengatakan falaula ulqiya alai aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahul malaikatu muqtarinin. Seandainya Musa itu memakai gelang-gelang dari emas atau diutus bersamanya malaikat.
yang datang bersama dia. Jadi umat-umat terdahulu tidak mengingkari adanya malaikat. Golongan yang mengingkari malaikat secara total adalah ateis, dan ini menyelisihi umat-umat terdahulu. Ya. Artinya orang-orang yang musyrik pun mereka selalu dalam khayalan mereka ada suatu sosok yang mulia, makhluk lain selain manusia, yang makhluk tersebut lebih mulia, mereka namakan dengan apa? Malaikat. Kalau orang-orang ateis mungkin tidak percaya sama malaikat, yang mereka percaya sama aliens. Karena aliens menurut mereka ada dalilnya. Intinya, tapi demikian, ini di antara salah satu penyimpangan. Penyimpangan yang kedua yaitu pengkultusan terhadap malaikat sampai dianggap sebagai anak putri-putri Allah. Pengkultusan pada malaikat. Hingga dianggap putri-putri Allah. Lihat halaman 334. Saya sebutkan beberapa dalil bagaimana orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha." Mereka orang-orang musyrikin Arab menjadikan malaikat yang para malaikat adalah hamba-hamba Allah. Mereka itu hamba, dianggap sebagai anak-anak perempuan, ya, dianggap sebagai anak perempuan, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka menamakan malaikat dengan nama-nama perempuan. Karena mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah. Dan Allah singgung dalam surat Taubah, kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Hanya perkataan dari mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Perkataan mereka, Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Nasara mengatakan Nabi Isa putra Allah, menyamai orang-orang musyrikin sebelumnya. Yaitu yang menyatakan bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya tidak benar. Yang benar malaikat bukanlah putri Allah dan mereka tidak berjenis kelamin. Mereka tidak dikatakan laki-laki dan mereka tidak dikatakan apa? Perempuan. Mereka makhluk tanpa jenis kelamin, tidak seperti kita, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian yang penyimpangan juga diantaranya menyembah malaikat. Menyembah malaikat. Lihat halaman 335. Bahkan sebagian kaum musyrikin Arab menyembah para malaikat. Selain mengkultuskan malaikat sebagai putri Allah, mereka juga ternyata menyembah para malaikat. Allah berfirman, ya, di antaranya, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat yang adalah merupakan hamba-hamba Allah dianggap sebagai putri-putri Allah. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka pernah menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka tahu malaikat itu putri, maksudnya lahir ada malaikat putri, ada malaikat cowok, enggak ada. Mereka hanya berkhayal tanpa ada bukti. Kalau kita tahu manusia adalah laki-laki, perempuan, kita lihat sendiri. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Sungguh pernyataan mereka tersebut mengatakan bahwasanya malaikat adalah perempuan, akan dicatat persaksian mereka. Wa yus'alun, dan mereka akan diminta pertanggungjawaban. Wa qalu, dan mereka berkata, law sya'ar rahmanu walau sya'ar rahmanu ma abadnahum. Bahkan ketika mereka menyembah para malaikat, mereka berdalil, mereka berkata, kalau bukan karena kehendak Allah tentu kami tidak akan menyembah para malaikat. Jadi mereka mengatakan kami ini menyembah malaikat atas kehendak apa? Allah. Tentu dusta. Tapi intinya mereka terjerumus dalam dua kesalahan. Pertama, menganggap malaikat adalah putri. Yang kedua, menyembah malaikat-malaikat tersebut. Karena konsekuensi kalau malaikat putrinya Tuhan, sebagaimana Tuhan bisa disembah, putrinya juga bisa disembah. Dan itu konsekuensi benar, konsekuensi logis. Makanya ketika Allah menyuruh Nabi SAW berkata, "Qul law kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah kepada orang musyrikin, seandainya Allah punya anak, law kana lirrahmani waladun, kalau Allah punya anak, fa ana awwalul abidin, aku adalah yang pertama kali nyembah anaknya Allah tersebut.
Ini konsekuensi benar. Artinya kalau bapaknya disembah, anaknya juga disembah. Kalau malaikat dianggap putrinya Tuhan, berarti malaikat juga disembah. Yang benar, Allah tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Karena namanya anak, dia mengambil sifat dari orang tuanya. Ya. Kalau malaikat adalah, Allah adalah Tuhan dan malaikat adalah putri Tuhan, maka malaikat berhak untuk disembah. Bahkan mereka dengan ngayal berkata, kami ini menyembah malaikat karena Allah yang berkehendak demikian. Mereka tidak bertobat, malah ngayal untuk tetap menyembah malaikat. Di antara dalil bahwasanya orang musyrikin sebagian mereka menyembah malaikat dalam surat Saba ayat 40 sampai 41, kata Allah, ketika pada hari kiamat kelak Allah kumpulkan malaikat dan Allah kumpulkan orang-orang menyembah malaikat. Dan itu di antara yang Allah lakukan pada hari kiamat kelak. Allah kumpulkan Nasara dan Allah kumpulkan Nabi Isa. Allah tanya, Nabi Isa, apakah kau pernah nyuruh mereka sembah engkau? Kata Nabi Isa, enggak pernah. Dan ini suatu hal yang memilukan bagi mereka, karena mereka akan merasa tersiksa. Ternyata Tuhan yang mereka sembah tidak mau disembah. Berlepas diri dari mereka. Ya, Allah kumpulkan manusia dengan malaikat. Yang manusia-manusia tersebut menganggap bahwasanya mereka menyembah malaikat. Allah mengumpulkan para penyembah matahari dan rembulan di neraka jahanam. Ternyata yang mereka sembah matahari, rembulan ternyata juga dalam neraka jahanam. Ya. Jadi antara bentuk siksaan mental, psikologi kepada kaum musyrikin adalah dikumpulkan antara mereka dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Di antaranya Allah kumpulkan mereka dengan malaikat. Wa yauma nahsyurhum jami'an. Ya. Tsumma naqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika Allah kumpulkan manusia dengan malaikat yang disembah oleh manusia tersebut. Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, wahai para malaikat, apakah orang-orang ini dulu nyembah kamu di dunia? Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Kata para malaikat, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka dulu enggak nyembah kami. Yang mereka sembah adalah jin. Tapi jin-jin tersebut ngaku-ngaku sebagai malaikat. Jin tersebut ngaku-ngaku sebagai malaikat. Jin itu banyak penipuan yang dilakukan oleh jin. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah bercerita bagaimana dahulu ketika perang melawan Tatar, sebagian orang berbuat syirik dengan memanggil, "Ya Ibnu Taimiyah, tolonglah kami." Ibnu Taimiyah muncul, tolong mereka. Akhirnya mereka lapor kepada Ibnu Taimiyah, "Oh Ibnu Taimiyah, kamu telah tolong kami, urusan kami panggil kamu." Kata Ibnu Taimiyah, "Itu bukan saya di sini, saya enggak pernah ke sana. Itu jin niru-niru badanku." Dalam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dalam Fatwa Al-Kubra disebutkan kisah bagaimana orang-orang mengaku-ngaku dapat pertolongan gara-gara memanggil nama dia, dan muncul dia ketika itu di tempat yang jauh. Dia bilang, "Itu bukan saya di sini." Sebagaimana mereka menyembah malaikat, ternyata mereka menyembah jin. Jin ngaku-ngaku sebagai apa? Malaikat. Itu banyak. Saya pernah ketemu juga seorang, dia bilang, saya sholat tiba-tiba datang seorang pakai sorban putih, kemudian ngajarin ilmu-ilmu sihir. Dia menyangka itu malaikat. Sampai akhirnya dia menyangka selama ini kalau dia berjalan selalu didampingi oleh malaikat. Setelah dia diruqyah baru dia sadar ternyata itu adalah apa? Jin. Jin yang menampakkan dirinya sebagai malaikat atau sebagai orang soleh untuk memperdaya manusia. Di antaranya yang terjadi pada hari kiamat kelak, ketika Allah berkata kepada orang-orang tersebut, Allah tanya kepada malaikat, Allah kumpulkan mereka dengan malaikat. Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Ya. Apakah mereka dulu nyembah kalian, ya? Iyyakum kanu ya'budun, mereka dulu nyembah kalian wahai para malaikat? Kata malaikat, enggak, bal kanu ya'budunal jinna. Mereka dulu nyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Al-Qurtubi berkata, lihat catatan kaki halaman 336. Anna hayyan yuqalu lahu Banu Mulaih min Khuza'ah kanu ya'budunal jin wa yaz'umuna annal jin tatara'a lahum wa annahum malaikah wa annahum banatullah. Ada sekelompok suku dari turunan yang namanya kampung Banu Mulaih dari kabilah Khuza'ah. Mereka dulu menyembah jin dan mereka menyangka jin menampakkan diri pada mereka, dan jin-jin tersebut ngaku-ngaku sebagai apa? Malaikat. Dan mereka adalah putri-putri Allah. Ini diantara bagaimana jin menyesatkan manusia. Dan diantara kelezatan yang dirasakan oleh jin, sangat-sangat dia merasa senang kalau manusia tunduk kepada dia.
Jin paling senang kalau ada manusia tunduk kepada dia. Makanya ketika dalam firman Allah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya ada sekelompok dari manusia, lelaki manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari golongan jin, maka semakin menambah kesombongan para jin. Yaitu kalau ada seorang mampir suatu lembah, kemudian dia takut diganggu sama makhluk halus, dia berkata, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufa'i qaumihi." Kami berlindung kepada bos penghuni lembah ini dari anak buahnya. Akhirnya mereka tidak diganggu. Nah, ketika itu jin yang diminta perlindungan darinya, jin tersebut merasa besar, merasa sombong, merasa angkuh. Makanya ketika firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma syurum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Ketika kata Allah, kami kumpulkan manusia dengan jin. Kemudian kami bertanya, "Wahai jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia." Maka jin berkata atau manusia berkata, "Ya Rabb kami, sungguhnya kami dulu saling menyenangkan antara kami." Para ulama menjelaskan apa sih saling menyenangkan? Saling menyenangkan, manusia disenangkan dengan jin membantu urusan mereka. Jadi sakti kayak, jadi sakti mandraguna kayak, jadi bisa terbang kayak, jadi apa kayak, jadi kelihatan lebih cantik, lebih berwibawa, banyak. Ada jin tukang pijit, kalau pijit lebih gampang. Pokoknya saya punya teman sudah meninggal rahimahullah, dia bilang, "Ustaz, saya didatangi sama seorang kiai, dia nawarin, kamu mau beli khodam enggak?" "Buat apa khodam?" "Jadi buat kamu bantu mijit. Jadi kalau kamu mijit, kamu enggak usah nekan-nekan, kamu enggak capek. Jadi tinggal sentuh aja, nanti ada jin yang tukang pijit." Kata teman saya, enggak. Tapi intinya, di antara manusia bersenang-senang dari jin adalah jin tersebut membantu kebutuhan manusia tersebut. Mungkin bisa menghilang, mungkin bisa kelihatan berwibawa. Ada jin yang memang buat dia merasa terlihat apa? Berwibawa, terlihat cantik, pakai susuk dan macam-macamnya. Nah, adapun jin merasa senang ketika manusia tunduk kepada jin. Memberikan sajian misalnya atau disuruh ini nurut. Itu adalah kelezatan tersendiri bagi jin. Seperti ada seorang gila jabatan, kalau dapat jabatan dia bahagia banget kan? Nah, jin kira-kira gitulah. Kalau ada manusia yang tunduk sama dia, dia sangat bahagia. Di antaranya dia ngaku dia sebagai apa? Malaikat. Sehingga manusia akan sujud kepada dia. Itu kelezatan dia di situ. Ya, hobinya jin seperti itu. Kita bilang manfaatnya apa ya? Itu hobinya jin. Mau diapain? Ya. Dan disitulah mereka ngaku sebagai malaikat sehingga akhirnya disembah. Ini di antara penyimpangan terhadap malaikat. Taib. Padahal malaikat tidak pernah mengaku-ngaku untuk meminta untuk disembah, enggak pernah. Para nabi, para malaikat enggak pernah menyuruh manusia menyembah mereka. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban." Ya, para nabi tidak pernah menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Enggak mungkin nabi menyuruh kalian melakukan kesyirikan, kekufuran. Tapi penyimpangan yang keempat adalah penyimpangan para filsuf. Para filsuf ini seperti Ibnu Sina dan Farabi. Kita tidak bicara falasifah Yunaniun seperti Aristoteles. Jadi falasifah ada dua. Falasifah itu ada dua. Para filsuf, falasifah itu jamak dari filsuf. Filsuf yang asli dari kalangan Yunani seperti Sokrates, kemudian muridnya Plato punya murid namanya Aristoteles. Ini semua hidup kira-kira sebelum Masehi, sekitar 300-400 sebelum Masehi. Kemudian muncul yang belakangan sekitar tahun 300 setelah Masehi, Plotinus. Ini tokoh-tokoh filsuf yang memiliki pengaruh terhadap tata cara beragama firqah-firqah di kalangan kaum muslimin. Makanya saya punya tulisan khusus, insyaallah nanti saya terbitkan dalam risalah, dalam syarah akidah wasithiyah, bagaimana keterkaitan para filsuf Yunani dengan pemikiran-pemikiran firqah-firqah yang ada di antara kaum muslimin. Ini pengaruhnya berlanjut. Tapi secara umum, para filsafat ada dua. Filsafat yang mereka Yunani, artinya mereka tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, juga tidak beragama Islam. Tokoh-tokoh yang terkenal di antaranya Sokrates, kemudian muridnya Plato punya murid Aristoteles. Ini Aristoteles sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Kemudian muncul belakangan tokoh filsuf Yunani yang tinggal di Mesir,
Iskandariyah, yaitu Plotinus, itu sekitar 300 setelah Masehi. Ini punya pengaruh semua terhadap pemikiran-pemikiran. Nah, adapun falasifah muslimun, yaitu filsafat-filsafat yang orang Islam, KTP Islam, di antaranya Farabi, ada Al-Kindi, ada Farabi, ada Ibnu Sina. Ya, Farabi dan Ibnu Sina menganggap bahwasanya seorang manusia menjadi rasul itu bukan ada malaikat yang turun, bukan. Tapi karena dia mengolah dirinya sehingga dia punya kemampuan untuk berkhayal dan ilmu yang berlebihan sehingga seakan-akan ada malaikat yang datang berbicara dengan dia, padahal malaikat tidak ada. Makanya Farabi, dan saya nukil dalam buku saya Aqidah Wasithiyah, dia menyatakan bahwasanya yang disebut dengan Jibril bukan malaikat, tapi al-aqal fa'al. Ini apa al-aqal fa'al? Ini istilah tersendiri, nanti mungkin kita akan bahas. Tapi intinya bukan malaikat. Jadi tidak ada malaikat. Tidak ada malaikat. Sebenarnya Ibnu Sina. Sehingga mereka menganggap namanya kenabian adalah suatu perkara yang bisa diusahakan. Karena kalau seorang melatih dirinya, mengolah dirinya, misalnya memperlapar dirinya, kemudian memikirkan dengan pikiran, sehingga akhirnya ilmunya berlebihan, meluap ilmunya sampai akhirnya dia mengangkat derajat dirinya menjadi seorang apa? Nabi. Dan ini kekufuran yang benar. Kenabian itu bukan perkara yang diusahakan, tapi kenabian adalah anugerah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu latihan-latihan Allah jadikan nabi. Nabi Yusuf menjadi nabi, latihan-latihan? Enggak. Nabi Yahya masih kecil jadi nabi, latihan enggak ada. Nabi Isa masih kecil sudah bisa ngomong, latihan? Enggak. Nah, di sini mereka mengingkari malaikat, mereka berkata bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW dianggap menjadi seorang rasul, bukan sosok malaikat yang datang kemudian berbicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan. Tapi itu adalah kemampuan Nabi SAW untuk merenung di Gua Hira, kemudian ilmunya semakin bertambah sehingga dia connecting dengan namanya al-aqal fa'al. Aqal fa'al itu istilah mereka, itu bahasanya panjang lagi ya. Tapi intinya itu bukan malaikat. Sehingga secara otomatis mereka mengingkari apa? Malaikat. Dari pemikiran ini mereka punya pendapat bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Kapan seorang bisa melatih dirinya, sampai pada tahapan tertentu ilmunya meluap, daya pikirnya bertambah, dia bisa sampai derajat dia nyambung dengan kausa prima sehingga jadilah dia seorang nabi. Ini semua adalah kesesatan, tidak benar ya. Yang benar, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih para malaikat menjadi utusan dan Allah memilih para manusia menjadi, ada yang manusia dijadikan apa? Utusan dengan Allah pilih, terserah Allah. Mau Nabi Yusuf, mau Nabi Muhammad SAW, mau Nabi Isa masih kecil jadi Nabi Yahya masih kecil jadi Nabi, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu latihan-latihan apa? Latihan-latihan terdahulu ya. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, ada sebagian orang melakukan latihan-latihan, mereka berharap suatu saat ada yang datang mengatakan, "Kum fa'anzir," bangunlah beri peringatan. Tapi enggak ada yang datang-datang ya. Jin yang datang mungkin. Situ saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya mereka menganggap malaikat bukanlah sosok malaikat. Di antara saya pernah baca juga pernyataan Ibnu Sina terkait dengan 7 planet atau 8 planet. Dia menganggap 8 planet itulah malaikat. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari tersebut arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Dia tafsirkan 8 malaikat maksudnya adalah 8 planet. 8 planet. Sehingga ada keyakinan bahwasanya planet-planet tersebut bisa berbicara, punya ruh. Jadi dia tidak meyakini suatu makhluk namanya apa? Malaikat yang tercipta dari cahaya. Sehingga dia tafsirkan yang dimaksud dengan malaikat yang mengangkat arsy adalah apa? Planet. Ini semua penyimpangan. Ya. Malaikat adalah makhluk spesifik yang tercipta dari cahaya, sebagaimana akan kita jelaskan. Ya. Ini contoh penyimpangan tentang para malaikat. Jadi para filsuf sebagian mereka mengingkari wujud malaikat. Mereka tidak mengatakan malaikat enggak ada. Kata mereka malaikat ada, tapi yang dimaksud dengan malaikat adalah begini. Paham? Mereka takwil. Ada yang mengatakan malaikat adalah al-aqal fa'al, sebagaimana perkataan akal. Akal fa'al itu akal yang ini istilah sendiri, nanti mungkin kita akan bahas suatu saat ya. Itu seperti Farabi, Ibnu Sina sebagian mengatakan malaikat adalah
planet-planet. Taib ini yang keempat, penyimpangan berikutnya yang kelima, misalnya menyatakan malaikat tidak punya sayap. Ya. Ini juga di antara penyimpangan. Kita tahu bahwasanya malaikat punya sayap. Ya. Allah berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Lihat halaman 338. Allah telah menjadikan malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan ada yang sayapnya lebih daripada itu. Di antaranya malaikat Jibril sayapnya 600 sayap. 600 sayap. Kalau satu sayap saja dibuka, saddal ufuk, menutup cakrawala. Malaikat Jibril pernah menampakkan dirinya dengan 2 kali, kalau enggak salah, menampakkan dirinya di hadapan Nabi SAW dengan penampakan yang asli. Selebihnya malaikat Jibril senantiasa berubah menjadi seseorang. Di antaranya menjadi Dihya al-Kalbi. Karena itu lebih ringan bagi Nabi. Dia menjelma jadi manusia, kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW. Tapi dia pernah 2 kali menampakkan bentuknya yang asli. Yaitu di langit, kemudian terbang di langit dengan 600 sayapnya. Ketika dia buka satu sayapnya, cakrawala semua tertutup. Artinya langit semua tertutup dengan satu sayapnya. Itu malaikat Jibril. Nah, ada sebagian orang tidak meyakini malaikat punya sayap. Kata mereka sayap cuma simbol-simbol doang. Enggak. Malaikat ada tapi tidak punya sayap. Karena gimana kita mikir malaikat sayapnya 2. Kalau sayapnya 2 kita bisa pikir kanan dan apa? Kiri. Kalau 4, 2 kanan, 2 kiri. Tapi kalau 3 gimana? Jadi mereka mengingkari karena tidak masuk logika mereka. Yang keenam di antara penyimpangan tentang malaikat, mengolok-olok malaikat. Mengolok-olok malaikat. Ini penyimpangannya. Seperti dahulu ada seorang istri kiai yang kemudian mengolok satu hadis ya. Ketika Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa abat fa bataqadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau ada seorang lelaki ngajak istrinya untuk berhubungan, namun istrinya enggak mau tanpa ada alasan syar'i, kemudian suaminya marah, maka malaikat melaknat wanita ini sampai pagi. Kata dia, apa urusan malaikat ngikut urusan rumah tangga orang? Malaikat ngapain ikut campur urusan apa rumah tangga orang? Mau suaminya ngambek, apa urusan malaikat? Ikut-ikut doain keburukan sama apa? Nah, ini contoh, ini mengolok-olok. Hadisnya jelas, hadisnya sahih. Jelas wanita yang diajak untuk berhubungan sama suaminya, istrinya tidak, sama wanita tidak mau tanpa ada alasan syar'i, dilaknat malaikat sampai subuh. Kata dia, ngapain malaikat ikut campur urusan apa? Rumah tangga orang lain. Ini ngolong-ngolong. Atau bikin lucu-lucu tentang malaikat. Kadang-kadang orang-orang kehabisan bahan, ceramah bikin lucu tentang malaikat. Malaikat ini bingung, malaikat kaget, malaikat ini enggak benar seperti ini. Enggak boleh bikin lucu tentang malaikat. Seperti kisah mungkin di neraka, ada orang masuk neraka, malaikat, kok bisa masuk? Malaikat heran misalnya. Ini ngapain kita bikin lucuan pakai malaikat sebagai bahan lelucon? Bikin cerita lucu yang lain enggak punya bahan, kurang kreatif ya. Ada cerita lucu banyak yang nyata, ngapain kita bikin cerita kemudian kita ngolok-ngolok apa? Malaikat. Enggak boleh, malaikat adalah sosok yang harus kita muliakan. Ya, enggak boleh kita olok-olok, apalagi jadi bahan apa? Candaan, enggak boleh. Ya. Di antara penyimpangan terhadap malaikat adalah memusuhi malaikat. Ini orang-orang Yahudi, ya. Memusuhi sebagian malaikat. Seperti orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Mereka enggak suka malaikat Jibril. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa inna Allaha aduwwul kafirin." Siapa yang merupakan musuh bagi Allah dan musuh bagi malaikat-malaikat Allah dan musuh bagi para rasul, musuh bagi Jibril, musuh bagi Mikail, sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi disebut dalam sebagian riwayat Nabi SAW menyampaikan suatu kepada mereka, kata mereka, siapa yang datang kepadamu? Orang Yahudi berkata kepada Nabi, siapa yang datang kepadamu? Kata Nabi SAW, malaikat Jibril lah, itu musuh kami. Tidak mau malaikat Jibril. Jadi mereka musuhi malaikat Jibril.
Contoh mengolok-olok malaikat adalah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaiha tis'ata asyar." Sungguhnya di neraka itu ada 19 malaikat. Maka Abu Jahal mengatakan, "Cuma 19, gampang." Ya. 100 lawan 1. Kita lawan dia rame-rame. Jadi dia ngejek ya. Kayak Abu Jahal ngejek malaikat. Jadi di antara penyimpangan adalah mengejek malaikat, lebih parah lagi adalah menjadikan malaikat musuh atau memusuhi malaikat seperti kebiasaan orang-orang Yahudi, dan siapa yang menjadikan malaikat sebagai musuh maka dia telah kafir. Baik, perkara yang ketiga di antara urgensinya beriman kepada malaikat, yang ketiga adalah beriman kepada malaikat akan mempengaruhi kepribadian dan amal seseorang. Seorang yang beriman kepada malaikat maka pasti akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian amalnya. Contoh, seorang yang beriman bahwa ada malaikat yang mencatat amal perbuatannya, maka dia tidak akan sembarangan berbicara dan akan merasa malu kepada malaikat ya. Ketika subhanallah ya, saking bertakwanya Utsman sampai bukan Utsman yang malu kepada malaikat, justru malaikat yang malu kepada Utsman ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah." Tidakkah aku malu kepada seorang laki, maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang malaikat juga malu kepadanya. Saking takwanya dia, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan saking bertakwa. Utsman bin Affan orang yang sangat husnudzon, orang yang sangat sabar ya. Sangat husnudzon ya. Di antaranya orang kalau beriman kepada malaikat, dia tidak akan menyimpan patung-patung atau anjing di rumahnya karena dia tahu malaikat maut tidak akan masuk di rumahnya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat tidak akan masuk di suatu rumah yang di situ ada anjing dan ada apa? Patung-patung. Di antaranya seorang kalau beriman kepada malaikat, dia tidak mau ke masjid dalam kondisi mulutnya bau. Ya, habis makan bawang misalnya, ya enggak boleh ya. Kenapa? Dia tahu Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Sungguhnya malaikat terganggu dengan perkara yang Banu Adam juga terganggu dengan perkara tersebut. Jadi kalau ada malaikat juga menjauhi orang tersebut kalau dia mulutnya bau ketika ke masjid, sebagaimana manusia terganggu. Kemudian juga misalnya dia meyakini ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaganya. Kata Allah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin meskipun dia bersendirian, dia tahu ada malaikat yang menjaga. Allah utus malaikat untuk apa? Menjaganya. Ya. Intinya seorang beriman pada malaikat maka akan mempengaruhi kepribadian. Seperti tadi seorang wanita ketika dia beriman pada malaikat, bahwasanya malaikat akan melaknatnya kalau dia tidak mau memenuhi panggilan suaminya, maka dia takut ya. Dia takut daripada dia menalat malaikat sampai pagi. Ya. Baik Ibu, insyaallah kita lanjutkan bahasan berikutnya. Sampai sini paham? Silakan di foto. Fotonya sudah ada di buku kali. Sudah ada ya. Oke, kita lanjutkan buka halaman 342. 342. Kita masuk alam malaikat. Alam malaikat. Definisi malaikat secara bahasa malaikat ada dua makna. Maknanya ada yang maknanya artinya malaikat adalah suatu yang kuat ya, secara bahasa. Coba definisi malaikat. Secara etimologi itu secara bahasa. Kemudian secara terminologi, yaitu secara istilah. Dan ingat, saya ingatkan bahwasanya antara etimologi dengan terminologi selalu ada kaitannya. Secara bahasa
dengan secara istilah syar'i selalu ada kaitan. Contohnya begini. Haji secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu bertujuan. Secara istilah adalah bertujuan menuju Ka'bah untuk tawaf dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di seputar apa? Ka'bah. Tapi secara bahasa haji itu artinya bertujuan. Ketika dibawa kepada makna syar'i pasti ada secara bahasa kemudian dengan syarat-syaratnya. Tapi makna bahasa tersebut selalu ada dalam makna apa? Syar'i. Makanya secara bahasa haji adalah bertujuan, secara syar'i adalah bertujuan menuju Ka'bah untuk tawaf dan yang lainnya. Contohnya umrah secara bahasa artinya ziarah. Umrah artinya apa? Ziarah. Secara istilah adalah ziarah dari tanah halal ke tanah haram. Dari tanah halal ke tanah. Makanya kalau orang umrah dia harus ke tanah halal baru masuk ke tanah haram. Seperti dia keluar dari Ju'ranah, Ju'ranah tanah halal menuju ke tanah haram. Atau seperti dari Tan'im, tanah halal menuju tanah haram. Atau dari misalnya Hudaybiyah, tanah halal menuju tanah haram. Atau dari Arafah, tanah halal menuju tanah haram. Namanya ziarah. Contohnya salat. Salat artinya doa. Secara bahasa artinya apa? Doa. Wa sholli alaihim. Kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata Allah, wahai Rasulullah, ambillah zakat dari mereka dan doakan mereka. Wa sholli, salatlah mereka, salatlah atas mereka maksudnya doakan apa? Mereka. Secara bahasa salat artinya doa. Secara istilah salat artinya doa yang disertai dengan gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir, tutup dengan apa? Salam. Makanya dalam isi salat banyak doanya. Kita ketika doa istiftah kita berdoa. Ketika kita baca Al-Fatihah kita doa juga ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita rukuk kita doa ya. Allahumma ghfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ketika kita duduk di antara dua sujud kita berdoa rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wa'fu'ani. Kemudian kalau kita sujud juga kita bisa berdoa. Ketika tasyahud di akhir juga kita berdoa. Intinya salat isinya adalah doa. Makanya dinamakan salat karena secara bahasa doa artinya apa? Salat artinya apa? Doa. Seperti itu. Ketika ada makna syar'i, maka kita harus meninggalkan makna bahasa karena yang jadi patokan makna syar'i. Seperti malaikat. Malaikat secara etimologi, secara bahasa ada dua makna, kembali dua makna. Saya jelaskan di situ. Ada yang maknanya artinya kekuatan, al-akhdhu bil quwwah, kekuatan. Yaitu al-akhdhu bil quwwah. Yang kedua maknanya adalah dari al-ulukah ya. Artinya risalah gitu. Itu maknanya ar-risalah, itu utusan. Ini secara bahasa. Oleh karenanya ditinjau dari kenyataan bahwasanya malaikat ternyata adalah makhluk yang kuat. Yang sangat kuat. Terlalu banyak. Contohnya Rasulullah berfirman tentang malaikat penjaga neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaiha malaikatun ghilazun shidad." Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang gilas, yang kasar omongannya, shidad, kuat ya. Jadi mereka kuat. Contohnya malaikat yang mengangkat arsy Allah. Contohnya malaikat Jibril alaihissalam yang mengangkat kampung Sodom, kampungnya Nabi Lut dengan satu sayapnya diangkat ke atas kemudian dibalikan oleh malaikat Jibril. Jadi mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Kemudian ditinjau dari makna risalah ya. Mereka adalah utusan Allah. Malaikat adalah utusan Allah. Utusan Allah kepada manusia. Untuk manusia. Dan banyak dalam Al-Qur'an bahwasanya malaikat disebut dengan utusan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Jika telah tiba waktunya kematian, tawaffathu rusuluna, maka datanglah utusan-utusan kami, yaitu malaikat yang akan mencabut nyawanya. Jadi para malaikat disebut dengan utusan. Ya. Seperti juga ketika datang para rasul kepada Nabi Lut, ya, Allah menyebutkan ya, rusuluna lutan si abihim ya. Ketika datang para utusan kami kepada Nabi Lut. Jadi para malaikat juga disebut dengan utusan. Jadi selalu ada kaitan antara makna
lugawi, makna etimologi dengan makna istilahi. Jadi benar malaikatlah makhluk yang kuat dan adalah utusan Allah untuk manusia. Utusan tersebut fungsinya macam-macam. Bisa untuk membawa risalah, membawa wahyu. Bisa juga untuk apa? Menyiksa. Menyiksa seperti para rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Untuk apa? Untuk menyiksa kaum Nabi Lut. Diutus ya, untuk menyiksa mereka. Ya. Taib. Nah, para ulama berusaha menyimpulkan sifat-sifat malaikat, kemudian apa maknanya sih secara istilah ya. Tidak ada definisi khusus, tapi intinya kita paham malaikat adalah makhluk khusus, yaitu malaikat adalah terbuat dari apa? Tercipta dari cahaya. Cahaya. Yang apa namanya? Yang diutus yang kuat, ya, yang memiliki tugas-tugas tertentu. Tugas mereka banyak ya. Kata Allah, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Ada yang ngurus hujan, ada yang mencabut nyawa, ya. Ada yang mencatat takdir, ada yang memberi wahyu, ada yang menurunkan azab, ya. Di antara pernyataan, saya baru nonton kemarin di YouTube, ada pernyataan seorang yang aneh. Dia mengatakan, jadi uang yang hilang di rumah, lucu. Uang yang hilang di rumah itu, orang-orang yang bersedekah kepada saya simpan uang mereka di rumah, ternyata hilang. Hilang itu kenapa? Karena Allah ngirim malaikat untuk ngambil uang tersebut. Tugas malaikat mencuri uang, ini enggak benar ini. Maksudnya dia enggak bilang malaikat mencuri, tapi kesannya malaikat yang nyuri uang apa? Tersebut. Jadi enggak usah sedih. Uang tersebut diambil oleh apa? Malaikat. Enggak benar tugas malaikat ngambil duit orang. Kalau jin tomang ya mungkin kan malaikat dibilang ngambil duit dia, enggak benar ya. Ada-ada aja orang-orang. Terus mereka selalu taat. Mereka selalu apa? Taat. Di antara tugas-tugas mereka adalah diutus kepada manusia untuk memberi wahyu. Ya. Tapi di antara makna malaikat mencakup kekuatan, maksudnya mereka adalah makhluk yang kuat. Mereka kalau beribadah tidak pernah capek, padahal tidak pernah makan, tidak pernah minum. Zat yang membuat mereka tersusun sangat kuat luar biasa, sehingga mereka menjadi makhluk yang sangat kuat. Tapi kita lanjut, nama-nama malaikat. Lihat halaman 345. Ini mereka sangat kuat padahal tidak makan, tidak minum. Padahal tidak makan. Sangat kuat. Saya bayangkan apa kata Allah, la yafturun. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak pernah letih. La yasamun. Malaikat tidak pernah capek. Kita zikir capek, baca Quran capek ya. Nurut suami juga capek. Nurut istri juga capek. Jadi malaikat tidak pernah capek, tidak pernah letih, selalu beribadah luar biasa. Padahal tidak pernah makan, tidak pernah minum. Tapi itu kekuasaan Allah. Allah menciptakan mereka dari suatu unsur cahaya yang mereka tidak pernah habis energinya. Dan saya sekarang bayangkan matahari aja, matahari jaraknya ada yang mengatakan jutaan kilo, tapi Allah alam akan kebenarannya. Tapi maksudnya energinya konstan selalu sampai kepada kita. Bayangkan, selalu begitu. Sudah ada yang bilang umurnya sudah jutaan tahun. Bayangkan tidak pernah habis ya. Kalau kita pakai kompor gas kan lama-lama gasnya habis ya. Ini bayangkan jutaan tahun konstan, bukan kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Siapa yang bisa menciptakan seperti ini kalau bukan pencipta yang luar biasa. Sementara dunia saja berubah-ubah kondisinya. Ya, kita berubah ya, muka bumi ini kan berubah, ada pembangunan, ada ini, gunung ada yang meletus. Matahari subhanallah, mereka mengatakan adalah ledakan-ledakan yang terus tidak pernah berhenti sehingga menyampaikan cahaya kepada kita. Ledakannya diatur oleh Allah selalu konstan. Sehingga energi panas tersebut sampai kepada kita selalu konstan. Kalau dia maju saja mungkin kita kepanasan, kalau dia jauh kita kedinginan. Dan itu tidak habis-habis.
Jutaan tahun. Artinya yang bisa menciptakan matahari seperti itu, bikin malaikat juga bisa. Dengan suatu unsur cahaya yang malaikat diciptakan tidak perlu makan, tidak perlu minum, tapi gerakannya luar biasa. Kalau dari langit ke bumi langsung cepat, gerakannya kuatnya luar biasa tanpa ada asupan energi. Kalau kita nggak makan nggak bisa apa-apa, nggak minum nggak bisa apa-apa ya. Malaikat tidak pernah sakit, tidak pernah capek, tidak pernah letih. Ya. Kekuatannya luar biasa. Dialah Allah Maha Kuasa yang menciptakan makhluk tersebut. Sudah apa lanjut nih Ibu? Sudah ya? Lanjut. Lanjut sedikit ya. Nama-nama malaikat. Pembahasan mengenai nama-nama malaikat bisa kita klasifikasikan menjadi dua pembahasan. Lihat halaman 345. Pertama, nama-nama umum. Contoh nama-nama secara umum ada banyak, di antaranya Allah menyebut malaikat dengan nama al-malaikah. Malaikat kumpulan malaikat disebut dengan malaikat. Malaikat itu jamaknya al-malak. Al-malak jamaknya apa? Malaikah. Jadi singularnya al-malak, jamaknya pluralnya adalah al-malaikah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Allah juga menyebut mereka dengan al-mala'ul a'la. Itu sekelompok yang tinggi, yang mereka mulia dan mereka juga di langit. Sehingga mereka disebut dengan kelompok yang apa? Tinggi. Al-mala'ul a'la. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku senantiasa bersama hambaku jika dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi, kalau dia menyebut dia menyebutku dalam dirinya, artinya dia ingat Allah dalam hati, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan ingat dia juga dalam hatiku, dalam jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'in, jika dia menyebutku di hadapan sekelompok manusia, dzakartu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan menyebut dia di hadapan kelompok yang lebih baik daripada kelompok manusia. Itu kelompok apa? Malaikat. Jadi kalau ada orang nyebut-nyebut Allah di kelompok manusia, Allah akan menyebut dia di depan kelompok apa? Malaikat. Allah banggakan dia. Disebut malak, yaitu kelompok. Di antaranya malaikat disebut dengan al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah. Allah berfirman, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Nabi Isa tidak pernah enggan untuk menjadi hamba Allah. Justru Nabi Isa bangga bisa menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, dan demikian juga malaikat muqarrabun, malaikat yang mulia dekat dengan Allah juga tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi hamba Allah adalah suatu kemuliaan. Kemudian juga Allah menyebut malaikat dengan safarah, artinya utusan. Bi aidi safarah, kata Allah, di tangan para malaikat, itu utusan Allah. Allah menyebut dengan al-ashhad. Al-ashhad malaikat artinya adalah menjadi saksi, para saksi. Kata Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi. Kami akan menolong para hamba-hamba kami, di antaranya di dunia, di antaranya di akhirat, ketika muncul para saksi, maksudnya para malaikat. Malaikat juga disebut dengan ar-rusul. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim. Rusul artinya utusan-utusan. Baik, lihat halaman 348. Perhatian, saya katakan situ. Meskipun para malaikat dekat dengan Allah, karena disifati dengan al-mala'ul a'la, kelompok yang ada di langit, dan malaikat juga disifati dengan al-muqarrabun, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ada malaikat yang ditugaskan mencatat takdir manusia, tetapi para malaikat tidak tahu ilmu gaib. Mereka hanya tahu ilmu gaib yang diberitahu oleh Allah kepada mereka. Sebagaimana para rasul juga tidak tahu ilmu gaib kecuali sekadar yang Allah kasih tahu kepada para rasul. Malaikat dan para rasul tidak tahu ilmu gaib kecuali kadar yang Allah kasih tahu. Mereka tidak tahu masa depan kecuali yang Allah kasih tahu. Terlalu banyak dalil mereka tidak tahu ilmu gaib. Gampangannya Nabi Sulaiman tidak tahu Ratu Bilqis ada. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam tunggu laporan dari burung apa? Hudhud. Nabi Bilqis ada perempuan di sana, dia enggak tahu. Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf hilang, dia enggak tahu Nabi Yakub di mana. Nabi Yusuf di mana, dia enggak tahu. Padahal dia seorang nabi. Orang paling dicintai oleh Allah pada saat itu, dia tidak tahu di mana anaknya Yusuf, sehingga dia menangis terus. Dia tidak tahu ilmu gaib. Nabi Muhammad SAW tidak tahu ilmu gaib. Istrinya kalungnya hilang, dia cari-cari enggak ketemu sampai pagi. Tidak tahu kalungnya di mana. Rasulullah SAW ketika pergi ke rumah Fatimah,
Fatimah lagi bertengkar sama Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali tidak tidur siang di rumah. Rasulullah bertanya, "Cari Ali di mana?" Rasulullah tidak tahu Ali lagi di mana. Ternyata lagi tidur di Masjid Nabawi. Artinya tidak ada yang tahu ilmu gaib. Enggak ada yang tahu ilmu gaib. Para malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak tahu ilmu gaib. Di antara doakan hal ini, Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan." Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib, dan Allah tidak akan menampakkan ilmu gaib kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin. Allah hanya menampakkan sebagian ilmu gaib kepada para rasul. Rasul tahu ilmu gaib sebagian. Allah kabarkan akan kejadian hari masa depan, akan terjadi. Tapi yang Allah tidak kasih tahu, Rasulullah SAW tidak tahu. Malaikat pun demikian. Dikasih tahu sebagian ilmu gaib, tapi mereka tidak tahu isi ilmu gaib seluruhnya. Tidak ada malaikat Rasul yang pernah membuka Lauhil Mahfuz, enggak ada yang tahu. Lauhil Mahfuz, lembaran pencatat takdir, enggak ada yang tahu isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah ambil sebagian data untuk Allah beritahukan kepada Rasul dan malaikat, tapi cuma sebagian. Di antaranya dalil malaikat tidak tahu ilmu gaib, seperti firman Allah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Rabbmu berkata, "Aku akan menjadikan di atas muka bumi manusia." Malaikat bertanya, malaikat tahu sebagian ilmu gaib. "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'?" Ya Allah, bukankah manusia ini akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah? Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kemudian Allah ajarkan tentang nama-nama. Wa 'allamal asma'a wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama kepada Adam. Ada ilmu yang Allah berikan kepada Adam. Malaikat tidak tahu. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba sebut ini namanya apa? Malaikat berkata, kami tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu tentang ini kecuali yang kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau yang lebih tahu dan engkau maha berilmu dan engkau maha bijak. Maka kata Allah, wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka. Falamma amba'um bi asma'ihim, tatkala Adam mengabarkan kepada malaikat namanya ini, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah katakan kepada kalian wahai para malaikat, aku tahu tentang gaib-gaib yang langit dan di bumi yang kalian tidak tahu. Jadi ada perkara-perkara gaib yang malaikat tidak tahu. Gaib di langit maupun gaib di bumi. Di antaranya nama-nama itu malaikat tidak tahu. Adam tahu. Namanya gaib nisbi. Gaib nisbi itu Allah ajarkan kepada yang lain tidak tahu. Sampai ketika Allah menyuruh malaikat untuk mencatat takdir janin, maka malaikat bertanya, ini apa yang saya catat ya Allah? Allah bilang catat ini. Karena dia nggak tahu apa yang dia mau catat. Karena ini terkait dengan ilmu masa depan. Paham? Jadi malaikat tidak tahu. Contohnya lagi ketika malaikat Jibril membawa Nabi SAW naik ke langit untuk Isra Mi'raj. Melewati setiap langit, malaikat Jibril minta agar penjaga langit membuka pintu langit. Maka malaikat di langit tanya, siapa ini? Dia enggak tahu ini Nabi Muhammad SAW. Jibril mengatakan, saya Jibril, dan ini siapa? Muhammad. Lah, sudah diutus ya? Pertanyaan ini, sudah diutus ya? Berarti dia tidak tahu diutus atau belum? Dia sudah dapat kabar bahwasanya akan diutus, tapi dia enggak tahu kapan diutusnya. Jadi malaikat di langit tidak tahu juga kejadian yang ada di atas muka bumi. Ternyata sudah diutus Nabi Muhammad. Masing-masing sibuk dengan tugasnya. Jadi maksud saya, tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali sebagian yang Allah beritahukan kepada Nabi dan kepada malaikat. Namun mereka tidak tahu ilmu gaib secara total. Ya. Taib. Sampai sini saja insyaallah. Kita lanjutkan nanti halaman 351 pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.